Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasil alim ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang disayang Allah dimanapun berada, semoga Allah senantiasa menjaga teman-teman sekeluarga. Segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling agung, yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-60, bahasan ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana kelak yang dihasilkan dari sedekah yang dikeluarkan dengan penuh keikhlasan dari diri seorang hamba. Hadis riwayat muttafaqun alaih Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyib fa inna Allah yaqbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal." Teman-teman yang disayang Allah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang bersedekah, berinfak, berderma, berbagi seharga sebutir kurma, dia bersedekah seharga sebutir kurma dari hasil usahanya yang halal, dari hasil usahanya yang halal. Wala yaqbalullahu illa tayyib, dan Allah memang tidak akan menerima sesuatu kecuali dari yang tayyib, dari yang halal, dari yang baik. Fa inallaha yaqbalu biyamini, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya Allah azza wajal. Allah sambut dengan kebaikan luar biasa. Summa yurabbiha li sahibih, kemudian Allah akan mengembangbiakkan sedekah yang memiliknya tadi sedekahkan. Jadi sedekahnya itu akan dikembangbiakkan oleh Allah azza wajalla. Kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal. Sebagaimana seseorang di antara kalian merawat anak kudanya hingga sedekah itu menjadi sebesar jabal, gunung, sebesar gunung. Allahu Akbar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah, dia keluarkan di jalan Allah, dia berbagi kepada sesama, dia peduli, dia melihat tetangga kanan dan kiri, ada sesuatu yang sulit, dia membantunya, membantu hajat saudaranya, memberikan sesuatu yang bisa digunakan untuk menyambung hidup tetangganya, karib kerabat yang dekat, orang-orang yang dia tahu sedang kesulitan, kemudian dia membantu. Tulus ikhlas mengharap ridho Allah dari hasil yang halal, maka Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Allah sambut sedekahnya dengan luar biasa. Summa yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan mengembangbiakkan sedekah yang tadi dikeluarkan sampai dalam hadis tersebut sebesar gunung. Sebagaimana ketika kita merawat anak kuda sampai dia kita bersihkan, kita perbaiki, kulitnya senantiasa dijaga, dirawat, diberikan pakan-pakan yang baik, dikasih kandang-kandang yang bersih, kamar mandi atau
ruangan kudanya selalu dibersihkan ketika ada kotoran. Kita rawat. Ketika kita memelihara hewan, kita merawatnya dengan rawatan yang terbaik. Bukankah Allah itu zat yang maha indah, maha baik? Pasti juga baik dalam merawat, dan pasti juga indah ketika mengembangbiakkan sesuatu. Dalam artian dari sini adalah Allah akan mengembangbiakkan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, ikhlas, tulus karena mengharap ridho Allah, berasal dari harta yang halal. Karena innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik, Allah itu indah. Ya hanya Allah itu baik dan Allah hanya akan menerima yang baik-baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ternyata sedekah itu akan Allah kembangbiakkan berapapun harganya. Bahkan dalam hadis lafadznya bi'idli tamratin min kasabin, atau bi'idli tamratin min kasbin tayyibin. Walaupun cuma seharga satu butir kurma. Satu butir kurma. Katakanlah satu butir kurma harganya 1.000 perak. Katakanlah. Kita sedekah 1.000 perak menurut kita. Di zaman sekarang mungkin itu kecil. Menurut kita 1.000 perak mungkin itu angka yang sangat-sangat, bahkan tukang parkir aja gak mau nerima mungkin. Karena bukan 1.000 lagi zaman sekarang parkir, 2.000 minimal. Kalau bawa kendaraan roda 4 bisa 5.000 sampai 20.000. Atau bahkan lebih dari itu. Manusia pada umumnya menganggap itu uang yang sangat kecil. Tapi Nabi bilang, walaupun dia sedekah seharga sebutir kurma, apa yang ia usahakan dari dirinya, dari harta yang halal, Allah akan menerimanya. Bahkan Allah akan kembangbiakkan atas apa yang dia sedekahkan. Allahu Akbar. Teman-teman yang sayang Allah, jangan ragu dan gak usah malu ketika kita mau bersedekah, sodakohnya kecil. Aduh, sedekah 1.000 perak. Aduh, sedekah 2.000 perak. Dan buat teman-teman yang merasa melihat ada kawan kita yang bersedekah 1.000 perak, 2.000 perak, jangan kecilkan hatinya. Jangan remehkan sedekahnya. Walaupun beliau bersedekah 1.000 perak, walaupun beliau bersedekah bahkan 500 perak, kalau itu sedekah Allah terima, Allah akan kembangbiakkan yang tadinya 500 perak, 1.000 perak, bisa berubah menjadi sebesar gunung yang luar biasa besarnya. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia, hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah itu akan menjadi sebesar gunung. Berdasarkan hadis Nabi yang otentik, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kita gak perlu ragu. Kalau kita punya uang emang cuma 1.000 perak, ya udah sedekahin aja 1.000 perak. Kalau kita emang mampunya 5.000, tafadhal. 10.000, tafadhal. 1 juta, tafadhal. 2 juta, tafadhal. 10 juta, silakan. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Niatkan semua ikhlas karena Allah. Allah zat yang akan mengembangbiakkan harta yang kita sedekahkan. Hatta takuna mithlal jabal, sampai harta kita berubah menjadi sebesar gunung. Sebesar gunung itu besar, teman-teman. Besarnya luar biasa. Kalau kita sedekah, Allah kembangbiakkan. Allah, hati kita senangnya luar biasa. Maka ketika teman-teman melihat ada orang lain bersedekah dengan nominal yang belum besar, jangan diremehkan. Apresiasi dulu. Keinginan beliau mau bersedekah, apresiasi dulu. Kuatkan hatinya, ucapkan terima kasih padanya. Sampaikan bahwa sedekah Anda, Allah, selama Anda ikhlas karena Allah, berharap ridhonya Allah, Allah bisa kembangbiakkan. Hatta takuna mithlal jabal, sampai menjadi sebesar gunung, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bi'idli tamratin min kasbin tayyibin, walaupun seharga satu butir kurma. Satu butir kurma berapa, saudaraku?
1.000 perak, katakanlah. Segitu bisa Allah kembang biakkan menjadi seperti gunung besar, ya Allah Akbar. Maka gak akan pernah rugi orang yang bersedekah. Gak akan pernah rugi orang yang berderma. Gak akan pernah rugi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal. Harta yang diinfakkan semakin bertambah, dan semakin bertambah. Selamat berinfak saudaraku. Selamat bersedekah saudaraku. Berapapun nominal yang engkau keluarkan, ketahuilah Allah akan mengembangbiakkannya sampai hatta takuna mislal jabal, sampai bahkan ia menjadi sebesar gunung. Ketahuilah Rasulullah SAW yang menyampaikan ini semua kepada kita. Semoga kita semakin mudah dan ringan tangannya untuk berderma, peduli kepada sesama, lingkungan terdekat kita, terutama tetangga kanan dan kiri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.